Sebelum kita mulai, saya tanya, Bapak Ibu masih semangat atau tidak? Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini bahagia atau tidak? Saya tanya, jujur saja, bahagia atau tidak? Saya laporkan pada panitia semua peserta bahagia, Pak. Insya Allah. Gitu. Saya pengen bukti bahwa Bapak Ibu bahagia. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya ingin bukti, Bapak Ibu tunjukkan rasa kebahagiaan. Boleh? Tolong bayangkan, rasakan, dan dengarkan bahwa Bapak Ibu yang duduk di sini adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa tidak? Karena Bapak Ibu saat ini mendapatkan filosofi dan keilmuan yang luar biasa untuk merawat keindonesiaan yang berbineka tunggal ika. Tepuk tangan dong. Masih banyak jutaan orang yang belum mendapatkan kegiatan seperti ini. Tapi Bapak Ibu luar biasa. Oke? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin bukti bahwa Bapak Ibu benar-benar bahagia mengikuti kegiatan ini. Boleh ya? Caranya adalah, kalau saya hitung 1, 2, 3, lalu Bapak Ibu melupakan semuanya kesusahan hidup, melupakan semuanya beban hidup, lalu Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sangat paling berbahagia saat ini. Ketika saya hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu beranjak, berdiri dari tempat duduk, lalu berteriak dengan penuh ekspresi, "Aku bahagia." Oke? Saya tagih bukti bahwa Bapak Ibu memang bahagia. Tadi kan sudah bilang Bapak Ibu bahagia. Oke? Gak usah jaim-jaim. Tunjukkan kebahagiaan Anda. Lupakan yang di BNI, BRI, Bank Banten. Ya? Sebetulnya tidak ada menunjukkan itu. Sekarang aja lihat orang ngomong terus pada ketawa itu sudah bahagia. Oh, berarti saya ini ya pelawak. Tahu? Oke, yang penting kita semuanya memberikan aura-aura kebahagiaan. Insya Allah saya bahagia bertemu dengan Anda bahagia bertemu dengan saya. Insya Allah Allah akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Oke Bapak Ibu, tunjukkan rasa kebahagiaan Anda. Silakan saya hitung sampai 3, lalu Anda berdiri berekspresi dan berteriak sekeras-kerasnya. Biarkan teriakan kebahagiaan Anda ini terdengar sampai rumah, terdengar sampai anak dan istri, suami di rumah. Rupanya bapak saya, ibu saya ngikut kegiatan ini penuh kebahagiaan. Oke? Siap? Sudah saya video. Saya cek dulu ini sudah dipencet belum? Oh sudah Pak. Sudah. Dari tadi nggak kontrol, ini harusnya lampunya hijau, tadi lampunya merah. Oke ya? Kita tunjukkan rasa kebahagiaan kita. Biarkan Pak Kakanwil juga dengar bahwa pesertanya bahagia gitu. Oke ya? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong kita semuanya. Bapak Ibu panitia, apakah saya salah masuk kelas? Apakah Bapak Ibu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani? Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Silakan tonton video ini nanti saja. Ini video saya. Yang jelas Anda berkenan memberikan like dan subscribe. Bapak Ibu semuanya, ini adalah jumlah penduduk dunia. Tiongkok tahun 2017 berapa persen penduduk dunia warga Tiongkok? Berapa persen? Hampir 20% atau hampir 1/5 penduduk dunia adalah Tiongkok. Makanya tidak ada satu negara pun yang terlepas dari penetrasi pasarnya Tiongkok. Betul nggak? Betul. Urutan kedua berapa persen? Urutan ketiga siapa? Urutan keempat siapa? Indonesia. Ya, 4 besar penduduk di dunia. Dan umat Islam terbanyak terbesar di dunia ada di Indonesia. Tepuk tangan Indonesia. Oke, kita lihat. Bapak Ibu semuanya, saya ingin tanya,
Siapa yang menjamin sebuah negara itu tidak punah? Yuk. Siapa yang menjamin negara tidak punah? Bapak Ibu tahu Majapahit sekarang punah atau berubah? Ada nggak Majapahit sekarang? Kita adalah pewaris tunggal Trah Majapahit. Betul nggak? Bapak pengen lihat? Silakan saya referensikan buku namanya Majapahit Peradaban Maritim, karangannya Irawan, S1, S2, S3. Pak Irawan ini ahli manuskrip kuno. Beliau menceritakan di dalam bukunya bahwa luas Majapahit, kalau yang kita dengar hanya seluas Indonesia dan sekitarnya ya. Tetapi menurut Pak Irawan, luas Majapahit itu adalah Nusantara, Desantara, dan Dwipantara. Nusantara berarti Indonesia dan sekitarnya. Dan Commonwealth atau persemakmuran menurut Pak Irawan, Majapahit itu meliputi Desantara, kawasan Indochina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan seterusnya. Itu termasuk dalam teritorial Commonwealth daripada Majapahit. Bahkan sampai India dan Cina adalah dalam bahasa Sanskertanya itu Dwipantara, itu adalah masuk kawasan teritorial persemakmuran atau Commonwealth-nya Majapahit. Gede banget enggak? Tapi saya nggak pernah meneliti benar atau tidak, itu menurut karangan Pak Irawan. Majapahit Peradaban Maritim. Tepuk tangan dong untuk Nusantara. Tapi Majapahit sekarang punah atau berubah? Indonesia itu pewaris Majapahit bukan? Tapi Majapahit sendiri punah atau berubah? Saya tanya lagi. Uni Soviet dulu gede banget, 1/6 dunia, 1/5 dunia di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pakta Warsawa mempengaruhi dunia, separuh dari dunia terbelah antara Pakta Warsawa dan NATO. Betul? Bahkan tebakan saya pengaruhnya jauh lebih besar Pakta Warsawa. Ya. Tapi saya tanya, Uni Soviet sekarang ada atau tidak? Ya. Yang ada siapa? Rusia. Rusia adalah bagian negara Uni Soviet. Ukraina dulu Uni Soviet bukan? Ukraina itu anaknya Uni Soviet. Ya. Tajikistan, Uzbekistan. Wah, luar biasa terbentangnya. Itu Uni Soviet. Saya tanya, Uni Soviet punah atau tidak? Atau berubah? Punah. Sekarang hanya Rusia, dulu meliputi banyak negara, punah atau berubah? Hebat nggak Uni Soviet? Hebat. Negara hebat bisa punah. Apa jaminannya sebuah negara tidak punah? Yuk. Mudah-mudahan NKRI lestari. Oh, enggak ada yang amin. Mudah-mudahan NKRI lestari. Oke ya, saya tanya lagi. Kenapa Uni Soviet hancur? Karena Uni Soviet melirik ideologi lain. Dasar fondasi Uni Soviet ya, yang dibikin oleh Lenin dan teman-teman adalah Marxisme, komunisme, Leninisme. Tetapi melirik ideologi lain dengan perestroika, glasnost, hancur Pak. Ideologi tidak boleh untuk main-main. Oke? Satu lagi, Yugoslavia, dulu negara yang sangat besar, sampai-sampai Presiden Broz Tito dengan Pak Karno itu sangat bersahabat, Pak. Ada di PPT saya, ada bincang-bincang antara Broz Tito, ya. Mas Tito, tapi bukan Mendagri ya, Mas Broz Tito. Pak Karno tanya, "Wahai Mas Broz Tito, apa jaminanmu ketika Anda tidak ada lagi atau wafat, Yugoslavia tetap utuh?" Broz Tito dengan bangganya, "Saya akan mempersiapkan tentara-tentara yang kuat dan gagah berani. Sadumuk batok sanyari bumi." Artinya tidak ada sejengkal tanah pun lepas dari Yugoslavia. Dia akan persiapkan tentara yang luar biasa. Lalu Mas Broz Tito balik bertanya kepada Pak Karno, "Bung, apa jaminanmu sepeninggal Anda NKRI tetap utuh?" Apa jawaban Pak Karno? Jawaban Pak Karno adalah, "Sepeninggal saya tidak akan
meninggalkan apa yang kau tinggalkan. Tapi saya akan meninggalkan the way of life, yaitu Pancasila. Selama ada Pancasila, bangsa ini tetap utuh. Perbedaan atau konflik agama diselesaikan nggak dengan Pancasila? Selesai nggak? Persatuan Indonesia. Perbedaan suku terselesaikan nggak dengan Pancasila? Persatuan Indonesia. Perbedaan apalagi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terselesaikan nggak? Ratusan bahasa daerah terselesaikan nggak dengan Pancasila? Terselesaikan. Oke ya. Oke, kita lihat. Ini tadi sudah saya ulas. Dan kita, Bapak Ibu semuanya, ini punya bahasa daerah terbanyak di dunia. 720 bahasa daerah. Luar biasa enggak? Ya, terbanyak itu Papua Nugini, yang kedua kita. Kemudian kita sukunya, agamanya, warna kulit, bahasa, letak geografis, kondisi ekonomi, adat istiadatnya, luar biasa banyaknya. Oke? Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Lanjut? Oke. Mau tanya apa mau ke toilet? Oke, kita lihat ya. Negara dengan pulau terbanyak. Ya. Indonesia 17.500. Ada Swedia dan Norwegia dan seterusnya. Oke ya, kita lihat lagi. Apa yang akan mempersatukan Indonesia? Yuk. Budaya. Terus apa lagi? Konsensus dasar. P. Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. N. NKRI. O. Undang-Undang Dasar 45. Singkatannya? Nah, oke, kita lihat. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan klik Mentimeter. Klik. Ya. Oke ya. Kelompok 4 menjunjung tinggi toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada salam berbeda. Kelompok 3 taat bersatu kita teguh, bangsa kita maju. Oke. Moderasi beragama, keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua, terlibat dalam segala hal, adil dan setia.